Ya, dalam industri kreatif yang berbasis digital sekarang, dari memangnya kita susah itu untuk membangun idealisme dalam berkarya. Jadi sebenarnya prinsipnya kalau ada perasaan itu karyanya itu tidak dihargai dan segala macam, atau tidak mendapatkan manfaat dari karyanya itu yang dinyanyikan oleh orang, sebenarnya perasaan-perasaan seperti itu dalam dunia yang sudah digital ini sangat sulit sekali, karena di tingkat pusat, Rizal, kan ada juga polemik antara Ahmad Dhani dengan si Once ini kan. Tapi saya lihat Ahmad Dhani ini itu melarang Once melakukan lagu-lagu Dewa karena Ahmad Dhani khawatir. Karena Once ini kan udah keluar dari grup Dewa. Jadi kalau Once dibiarkan menyanyikan lagu Dewa, jangan-jangan orang nanti hanya mengundang Once-nya gitu kan. Hanya mengundang Once-nya, tidak lagi mengundang Dewa. Kalau mengundang Once tentu lebih murah ketimbang mengundang Dewa yang grup gitu kan. Jadi artinya waktu itu masuk akal Ahmad Dhani itu dia melarang si Once ini melakukannya supaya nanti orang jangan melupakan Dewanya gitu. Artinya hanya orang ingin mendengarkan lagu Dewa tapi hanya mengundang Once. Ini yang dikhawatirkan Ahmad Dhani itu. Sedangkan dengan Fauzana dengan Razak Tanjung ini kan berbeda. Dia kan solo kan. Dia solo gitu. Dan saya lihat ini Fauzana ini kan diundang itu tidak juga dalam bentuk konser-konser ya. Kadang acara pernikahan, acara-acara di sebuah nagari atau pesta gitu kan. Nah, itu kan sebetulnya susah juga untuk ini mengambil royalti, ini kan susah juga dengan menyanyikan lagu Razak Tanjung ini gitu. Iya, dari persoalan itu kan ada dua persoalan dasarnya. Pertama, persoalan ekonomi kan. Nah, yang kedua adalah persoalan idealisme berkarya. Saya kembali tadi kepada idealisme berkarya. Di zaman digital ini kan tidak bisa seperti dulu lagi gitu. Ketika karya kita sudah itu dilempar ke publik, nah itu otomatis sudah menjadi milik semua makhluk di dunia. Nah, itu tadi dalam idealisme seperti itu. Jadi tidak bisa juga kita barter-barter ini karya tidak bisa lagi karena sekarang dunianya. Dan harusnya udah jelas juga dari awal, misalnya dia lakukan ini, artinya lagu ini dibeli atau gimana kan, kalau kita nyanyi solo kan gitu kan, sehingga nggak lagi muncul ini kan lagu ini orang nggak tahu bakal meledak tidak meledak, itu kan orang nggak tahu kan. Jadi kalau seandainya pencipta lagu itu sudah dibeli karyanya, dia nggak bisa lagi ngomong ke nanti di belakang kan, wah itu kan gara-gara saya dia melejit tuh gitu kan. Iya, nah itu persoalan ekonomi lagi kan. Nah, persoalan ekonomi ini sebenarnya itu juga kan tadi, karena dunia ini semakin sempit, nah kita susah mengontrol royalti, hak cipta dan segala macam, itu kan susah sekarang. Nah, itu yang persoalannya. Jadi ketika kembali kepada persoalan ekonomi tadi kan, dalam industri kreatif itu kan kita tidak bisa hanya melihat sisi ekonomi itu dari satu sisi aja. Misalnya pencipta lagu kan kita tidak bisa hanya dia berpikir mendapatkan uang dari royalti saja. Kemudian penyanyinya tidak mungkin dia hanya berpikir mendapatkan uang dari manggung saja. Karena itu kan ini kan industri kreatif. Karena itulah orang kreatif. Nah, saya misalnya contohnya saya diri. Saya kan juga di industri kreatif dengan menulis di platform digital. Tapi kalau kita hanya berpikir ekonominya mendapatkan uang dari platform digital itu nggak masuk sekarang. Jadi harus kreatif. Jadi banyak cara sebenarnya, baik itu yang bisa dilakukan baik penyanyinya atau penciptanya, untuk mendapatkan cuan daripada hanya berfokus pada konflik royalti dan pembagian yang nggak jelas itu. Karena sekarang itu kan susah juga itu. Karena ketika karena dunia yang semakin sempit itu, saya persoalan royalti itu kan sudah ada undang-undangnya, sudah aturannya, tapi susah juga mengumumnya. Betul. Nah, jadi daripada terjebak pada persoalan itu kan lebih baiknya orang kreatif itu kan mau berpikir kreatif juga untuk mendapatkan penghasilan. Misalnya di aplikasi digital itu kan, kalau saya kan ada pendapatannya misalnya dari penjualan karya kita di aplikasi. Tapi kan kita kalau kreatif tidak hanya berpikir ke situ saja. Banyak ruang-ruang lain untuk mendapatkan pendapatan dari karya kreatif. Nah, itu seharusnya yang dipikirkan oleh Razak Tanjung dan Fauzana. Jadi ada berkonflik yang tidak jelas itu. Jadi baik Fauzana
maupun Rozak Tanjung mestinya sama-sama kreatif gitu ya, sama-sama berpacu dalam berkarya gitu kan. Tidak bisa konflik-konflik seperti ini. Daripada gitu ya. ribut yang nggak jelas, bisa itu kan dilakukan oleh orang-orang yang saat ini bekerja atau mencari penghasilan dari industri kreatif kan. Misalnya kalau kita lihat kan ada konten kreator yang food vlogger itu kan, dan dia tidak mendapatkan uang hanya dari AdSense aja, tidak hanya dari kontennya itu saja, tapi dia bisa mendapatkan uang dari endorse, kemudian dia membuat brand sendiri, produk sendiri. Ada food vlogger yang di Sumatera Barat itu ada tuh food vloggernya yang punya rumah makan, kemudian ada yang menjual merchandise. Nah itu kan bisa dilakukan oleh orang-orang kreatif. Jadi kalau hanya bertengkar tentang royalti dan itu kan menghabiskan energi, kecuali memang konflik itu memang dipelihara untuk menaikkan pamor masing-masing. Artinya istilah kacang lupakan kulitnya itu dalam dunia seni itu mestinya tidak ada ya. Berarti orang yang tertinggal nih dia salah sendiri, berarti nggak kreatif gitu ya. Apalagi kan di zaman sekarang itu kan sebenarnya itu kan peluang itu besar dan persaingan juga ketat gitu. Dan kalau kita menudingkan gitu, menstigmakan Pauzana itu kacang lupa akan kulitnya, sebenarnya dalam industri kreatif yang berputar begitu cepat karena viral muncul terus, dan sebenarnya perjuangan bagi seorang kreatif itu, bagi seorang Pauzana untuk bisa eksis di industri musik itu sangat berat sekali. Berat ya. Jadi kalau dalam industri digital itu, dunia digital ini sebenarnya itu kan orang bisa cepat dengan mudah terkenal, tapi mudah juga tenggelam dengan cepat karena itu berganti. Dan jadi sebenarnya bagi orang yang bekerja di industri kreatif itu sebenarnya hari-harinya itu adalah berkarya dan terus berjuang. Jadi tidak bisa kita akan lupa akan kulitnya, kacang lupa akan, karena tiap hari dia harus berjuang.